Kak Presti, suara saya gimana nih? Jelas nggak? Gimana Kak? Jelas? Oke, terima kasih Kak. Luar biasa ya ini pesertanya webinar perpajakan nasional. Kalau dilihat dari pendaftaran itu 1871. Luar biasa ya pesertanya seluruh Indonesia ya. Dukungannya luar biasa. Terima kasih. Saya akan membawakan materi mengenai perpajakan ya. Nah, kalau perpajakan dilihat dari sudut hukum tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama ya, kaitan dengan ketentuan umum perpajakan. Saya mungkin ke teknis ya, teknis mengenai hitungan-hitungan ya, terutama PPh pasal 21 orang pribadi ya. Jadi bukan badan ya. Jadi yang kita bahas adalah orang pribadi. Nah, sebelum ke materi, memang kalau kita bicara pajak itu literatur yang dipakainya adalah 5 tahun terakhir. Disarankan ya 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Tapi sebetulnya masih kurang kalau untuk perpajakan ya. Harus update begitu ya. Jadi kalau kita bicara materai, sudah tidak berlaku lagi materi 6.000 dan 3.000. Sekarang materinya udah 10.000 ya. Jadi semua transaksi itu pakai yang 10.000. Tetapi yang 6.000 dan 3.000 masih masa transisi. Jadi kalau yang 10.000 bisa digunakan dengan 6.000 dan 3.000, atau 3.000, 3.000 dan 3.000. Nah, itu dikatakan aktual seperti itu. Jadi kalau kita belajar pajak ya harus aktual. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah kita bicara pengertian atau definisi mengenai pajak ya. Pajak itu adalah iuran rakyat pada kas negara ya, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung ya, ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Itu pengertian pajak ya. Jadi dari pengertian pajak itu kita turunkan ke unsur-unsur pajak. Apa saja unsur-unsur pajak? Yang pertama itu apa tadi? Iuran dari rakyat kepada negara. Ya. Yang kedua adalah berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa jasa timbal secara langsung. Dan yang keempat adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara. Ya, kurang lebih seperti itu pengertian pajak, jadi turunan seperti itu. Jadi kalau kita turunkan dengan pengertian retribusi, ya tinggal saudara jabarkan dari pengertian pajak. Apa itu retribusi? Retribusi itu adalah iuran rakyat kepada daerah. Kalau tadi iuran rakyat kepada negara, sekarang iuran rakyat kepada daerah. Kalau SPP apa? Ya tinggal saudara turunkan lagi. Iuran mahasiswa kepada perguruan tinggi. Jadi kalau kita bicara perguruan tinggi dari mulai akademik ya, D3, S1, sekolah tinggi gitu, maksud saya sekolah tinggi dan universitas gitu ya. Jadi tinggal saudara turunkan aja gitu pengertiannya. Kalau tadi iuran rakyat kepada daerah, berikutnya berdasarkan apa? SK Bupati, SK Wali Kota, dan mendapatkan jasa timbal langsung. Kalau tadi tidak mendapatkan jasa timbal langsung, kalau sekarang mendapatkan jasa timbal langsung, begitu ya. Jadi kalau saudara parkir di mall, 1 jam pertama itu 3.000, berikutnya keluar tambahan 1.000, berikutnya lagi tambahan 1.000, begitu ya. Dan digunakan untuk kepentingan atau pengeluaran daerah, begitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan SPP ya tinggal saudara turunkan tadi ya, iuran mahasiswa kepada perguruan tinggi berdasarkan apa? Ya SK. Kalau D3 SK atau akademik SK direktur, kalau sekolah tinggi SK ketua, kalau universitas SK rektor, begitu ya. Dan mendapatkan jasa timbal. Ya, jadi dengan bayar SPP, dosennya profesional, fasilitas kampusnya terjamin, begitu ya. Digunakan untuk membiayai pengeluaran di perguruan tinggi, ya untuk gaji dosen dan lain-lain. Itu ya pengertian ya.
Oke, mungkin sementara itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.